siklus pemberian susu kepada bayi atau anak kecil dengan air susu ibu dari payudara ibu. Bayi menggunakan refleks menghisap untuk mendapatkan dan menelan susu. Bukti eksperimental menyimpulkan bahwa air susu ibu adalah gizi terbaik untuk bayi. ASI juga dapat diperas dan diberikan melalui alat penyusui lain seperti botol susu, cangkir, sendok, atau pipet. ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja sejak bayi yang dilahirkan sampai usia 6 bulan. Air susu ibu ASI sangat baik untuk kesehatan bayi, apalagi ASI yang mengandung antibiotik yang bisa melindungi si kecil dari berbagai penyakit selama antibodinya berkembang. Itulah mengapa pemberian ASI disarankan pada 6 bulan awal masa kelahiran atau ASI eksklusif. Posisi yang benar dalam pemberian ASI. Yang pertama, melekat dengan benar. Dagu menempel pada payudara ibu, bibir bawah terbuka keluar, mulut terbuka lebar, bagian atas areola mamae lebih banyak berada dalam mulut bayi. Yang kedua, yaitu posisi tubuh. Perut bayi menghadap badan ibu, telinga, bahu, tangan berada dalam satu garis lurus. Bayi didekatkan dengan ibu menyangga seluruh badan bayi. Beberapa contoh dalam posisi menyusui. Yang pertama, the cradle. Posisi ini sangat baik untuk bayi yang baru lahir. Caranya, pastikan punggung Anda benar-benar mendukung untuk posisi ini. Jaga bayi di perut Anda sampai kulitnya dengan kulit Anda saling bersentuhan. Biarkan tubuhnya menghadap ke arah Anda dan letakkan kepalanya pada siku Anda. Yang kedua, the cross cradle hold. Satu lengan mendukung tubuh bayi dan yang lain mendukung kepala. Mirip dengan posisi dudukan, tetapi Anda akan memiliki kontrol lebih besar kepada kepala bayi. Posisi menyusui ini sangat baik untuk bayi prematur atau ibu dengan puting payudara kecil. Yang ketiga, the football hold. Caranya, pegang bayi ke samping Anda dengan kaki di belakang Anda dan bayi terselip di bawah lengan Anda, seolah-olah Anda sedang memegang bola kaki. Ini adalah posisi terbaik untuk ibu melahirkan dengan operasi sesar atau untuk ibu-ibu dengan payudara besar, tapi Anda butuh bantal untuk menopang bayi. Yang keempat, saddle hold. Ini merupakan cara yang menyenangkan untuk menyusui dalam posisi duduk. Ini juga bekerja dengan baik jika bayi Anda memiliki pilek atau sakit telinga. Caranya, bayi Anda duduk tegak dengan kaki mengangkangi Anda sendiri. Dan yang terakhir, the lying position. Menyusui dengan berbaring akan memberi Anda lebih banyak kesempatan untuk bersantai dan juga untuk bayi tidur lebih banyak pada malam hari. Peran ibu menyusui bagi bayi. Peran ibu menyusui sangatlah penting, tak hanya bagi tumbuh kembang bayi, tetapi juga untuk kesehatan diri sendiri. Beragam manfaat menyusui, mulai dari mencegah infeksi penyakit hingga mengurangi depresi, patut menjadi pertimbangan bila bunda masih ragu untuk menyusui si kecil. Pemberian ASI eksklusif sebaiknya dilakukan hingga bayi berusia 6 bulan dan boleh diteruskan sampai usianya mencapai 2 tahun. Manfaat dari pemberian ASI ini bahkan dapat dirasakan hingga anak menyusui memasuki usia dewasa. Semakin lama bunda memberikan ASI, semakin besar pula manfaat dan diperoleh. Walau pemberian ASI lebih dianjurkan daripada pemberian susu formula, pilihan tersebut dapat disesuaikan dengan kenyamanan dan kondisi kesehatan masing-masing ibu. Peran ibu menyusui terhadap bayi. ASI merupakan asupan nutrisi utama bagi bayi. Oleh karena itu, pemberian ASI bisa memberikan banyak manfaat bagi bayi, diantaranya 1. Mencegah infeksi dan berbagai penyakit. Selama menyusui, bunda akan memberikan
berbagai nutrisi kepada bayi melalui ASI, termasuk zat antibodi yang dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh bayi. Zat antibodi yang bersumber dari ASI ini tidak dapat digantikan dengan pemberian susu formula. Antibodi utama dalam ASI disebut imunoglobulin A atau IgA. Zat ini paling banyak terkandung di dalam kolostrum dan dapat melindungi tubuh bayi dari infeksi. Selain itu, IgA juga dapat mengurangi risiko bayi terkena berbagai penyakit seperti diare, asma, alergi, obesitas, dan diabetes. 2. Melancarkan pencernaan. ASI sering disebut sebagai perfect food karena mengandung nutrisi yang mudah dicerna oleh bayi seperti protein, laktosa, dan lemak. Manfaat dari menyusui: menurunkan risiko kanker payudara, mencegah beberapa jenis penyakit, mempercepat pemulihan, dapat memenuhi seluruh kebutuhan nutrisi pada bayi, meningkatkan kecerdasan pada bayi, meningkatkan daya tahan tubuh pada bayi, dan mencegah serangan penyakit pada bayi. Berbagai masalah dalam menyusui. Yang pertama, payudara bengkak. Payudara bengkak biasanya terjadi 2 atau 3 hari pasca bersalin. Bengkak pada payudara ini disebabkan oleh penggumpalan air susu dalam kelenjar susu di payudara yang lama-kelamaan dapat menyebabkan tersumbatnya kelenjar susu, sehingga pengeluaran volume ASI berkurang. ASI yang tak lancar menimbulkan rasa nyeri pada payudara ini. Penggumpalan air susu biasa terjadi karena bayi enggan menyusui pada ibunya, kemungkinan karena derasnya aliran air susu yang keluar sehingga bayi tak nyaman saat menyusui. Produksi air susu yang melimpah tanpa disusukan atau dipompa lambat laun akan menyebabkan penggumpalan yang pada akhirnya menyumbat kelenjar susu. Jika ibu mengalami bengkak pada payudara, atasilah dengan memijat daerah payudara yang sakit sehari 2 kali ke arah puting susu. Gunakan baby oil atau minyak kelapa murni untuk melemaskan dan membuat daerah sekitar payudara tidak kaku. Kedua, payudara meradang. Gangguan ini biasa disebut sebagai matitis. Radang ini akan terjadi karena ibu tidak menyusui atau puting payudaranya lecet. Bingung puting. Bingung puting adalah masalah menyusui yang timbul karena bayi yang masih terlalu kecil mengalami kebingungan antara menghisap puting dengan botol susu. Solusinya, ibu harus memulai membiasakan bayi diberi ASI perah dengan sendok, bukan dengan botol susu. Berikan dengan sendok agar bayi tidak bingung puting. 10 langkah menuju keberhasilan menyusui, yaitu 1. Menetapkan kebijakan peningkatan pemberian air susu ibu secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas. Kedua, melakukan pelatihan bagi petugas untuk menerapkan kebijakan tersebut. Ketiga, memberikan penjelasan kepada ibu hamil tentang manfaat menyusui dan tata laksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir, sampai umur 2 tahun. Keempat, membantu ibu mulai menyusui bayinya dalam 60 menit setelah melahirkan di ruang persalinan. Kelima, membantu ibu untuk memahami cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis. Keenam, tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir. Ketujuh, melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari. 8. Membantu ibu menyusui semau bayi, semau ibu, tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui. 9. Tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI. 10.
mengupayakan terbentuknya kelompok pendukung ASI di seluruh masyarakat dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari rumah sakit atau rumah bersalin atau sarana pelayanan kesehatan. Fakultas Keperawatan UNPI Manado telah diakreditasi B dengan tunjangan fasilitas laboratorium dan sistem pendidikan yang memadai serta dosen pengajar ahli dan profesional, dan Fakultas Keperawatan UNPI Manado memiliki program internship magang internasional di Jepang. Menjadi nurse profesional adalah impian dan harapan banyak orang dengan visi menjadi program studi nurse yang menghasilkan nurse yang unggul, berkompeten dan profesional serta berdaya saing dalam bidang keperawatan. Jangan ragu lagi untuk memiliki Fakultas UNPI Manado menjadi tempat Anda untuk menuntut ilmu. Ayo bergabung bersama kami, jadilah mahasiswa yang berkualitas dan dipuji karena cantik dan ganteng itu menyenangkan, tapi dipuji karena prestasi jauh lebih menyenangkan. UNPI, yes!